Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoi dari Kandang Uang Official ya. Hari ini kita masuk di event Q&A ya, di edisi bulan Desember. Ada beberapa pertanyaan yang masuk yang akan kita bahas. Khususnya ini lebih banyak kalau hari ini berbicara tentang kebuntingan ya, ataupun breeding seperti itu. Oke, langsung saja. Yang pertama saya jawab dari Mas Yayan Supiani. Maaf Mas, mau nanya, kalau domba betina dikasih konsentrat emang gak bakalan mandul? Nah jadi kalau kambing ini tujuannya untuk apa ya ini Mas? Kalaupun istilahnya penggemukan pun malah banyak betina kalau di sekarang ini ya. Kemudian kalau untuk breeding kami juga memakai konsentrat di sini, nggak masalah, malah dibutuhkan. Jadi konsentrat ini adalah pakan penguat ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk breeding, teman-teman yang bermain di pengembang-biakan ataupun penggemukan ya, ataupun yang lain, tetap makanan pokok untuk ruminansia adalah serat ya, ataupun hijauan pakan ternak atau HPT. Serat. Nah kemudian konsentrat adalah pakanan penguatnya. Saya pun di sini breeding hampir 80% adalah menggunakan hijauan pakan ternak atau HPT yang disilase seperti itu. Kemudian pada fase-fase tertentu atau biasanya ini ya, fase kritis, yaitu 1 bulan sebelum melahirkan atau pasca melahirkan 1-2 bulan. Jadi pas dia menyusui, disitulah peran konsentrat kami gunakan dalam porsi yang lebih banyak. Kenapa? Agar yang pertama, dia kambingnya cepat recovery atau induknya cepat recovery, karena habis melahirkan biasanya dia kurus, biar cepat gemuk lagi, dan juga dia bisa kawinnya lebih siap lagi. Terus plus bonus susunya bisa lebih banyak, sehingga cempenya bisa menyusu dengan bagus. Maka pemberian pakan konsentrat ataupun pakan penguat kita berikan. Begitu juga sebulan ya sebelum melahirkan, dia juga perlu ini ya teman-teman, perlu tenaga, simpanan tenaga agar induk-indukannya bisa melahirkan dengan cara yang normal seperti itu kita berikan juga. Kemudian di sini juga saya berikan juga setiap hari. Jadi kalau prakteknya setiap hari pun juga kita pakai konsentrat juga, tabur konsentrat. Untuk apa? Nah ini, jadi kalau kambing dikasih makan silase, ini biasanya nafsu makannya tidak akan sebagus ya domba-domba ataupun kambing-kambing yang dikasih makan hijauan segar. Maka dari itu biasanya kita setelah masih makan silase, di atasnya kita taburi sedikit pakan penguat atau konsentrat tadi untuk menambah nafsu makannya, biar dia makannya lebih nafsu lagi, lebih kencang lagi seperti itu. Tapi penggunaannya tidak terlalu banyak. Kalau yang paling banyak adalah ketika fase sebelum melahirkan dan juga ketika fase menyusui seperti itu. Itu Mas Yayan. Jadi alhamdulillah dengan metode seperti itu tidak ada di sini yang kambing yang mandul ya. Jadi alhamdulillah, dan kegemukannya memang kita jaga di situ di sini. BCS ya, atau body condition score di angka normal sekitar 3-4, jadi tidak terlalu gemuk banget. Kemudian kalau terkait dengan BCS atau body condition score, teman-teman bisa lihat di videonya Dr. Sultan di channel YouTube kami di Kandang Uang Official. Gitu Mas Yayan. Oke, kemudian dari tanpa nama, Mas, kalau domba hamil apakah membutuhkan mineral block? Nah, jadi kami juga memberikan mineral block. Ya, ini tidak hanya untuk domba hamil, tapi semua jenis domba ataupun kambing yang kita ada di sini juga kita kasih, setiap kandangnya masih ada mineral blocknya. Nah, ini tujuannya sebagai ini ya teman-teman ya, pencegahan agar kambing pun domba tadi tidak kekurangan mineral. Karena kalau bisa kekurangan mineral ataupun kekurangan vitamin, ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang tentunya sangat merugikan bagi peternak. Bisa contoh penyakitnya biasanya kebanyakan adalah lumpuh. Jadi sebelum melahirkan ataupun setelah melahirkan domba itu tidak bisa berdiri, ataupun dia mengalami kelumpuhan karena kekurangan kalsium ataupun kekurangan zat-zat mikro yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dalam selain misalnya kita nggak mau pakai mineral block, lainnya apa? Biasanya kami juga memberikan yang namanya premix ya. Premix atau ya, itu gabungan mineral dan juga vitamin yang kita campur di dalam pakan konsentrat atau pakan penguat tadi yang kita taburkan setiap hari di atas silase tadi. Itu campurannya sudah ada premix komplitnya, sehingga kebutuhan mineral dalam indukan ataupun domba-domba yang lain, pejantan dan sebagainya bisa terpenuhi seperti itu.
itu ya. Kemudian lanjutnya Mas Ricky Novian, ini Mas tolong dijawab, seumpama saya membesarkan kambing, apakah bisa beli pakan di kandang uang? Kalau untuk pakan ya, kita biasanya hanya menjual bahan baku aja, sedangkan untuk pakan yang sudah jadi masih dalam apa istilahnya ya, penjualan untuk khusus mitra-mitra kami saja. Jadi kita ada beberapa klaster yang mana perlu disupport lah, itu biasanya kita masih fokus di situ, sekaligus untuk melakukan riset ya, uji coba teman-teman, uji coba terkait dengan misalnya kalau penggemukan ya ATG-nya atau kenaikannya berapa, apakah petani atau peternak yang memakai itu bisa mendapatkan keuntungan dari proses pembelian ini dan sebagainya, seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang di luar biasanya hanya menjual bahan-bahan baku saja, misalnya kopra ataupun kulit kopi dan sebagainya, seperti itu. Gitu Mas Ricky ya. Oke, lanjut lagi dari Mas Nugroho Intan Saputro. Mau tanya, Mas, kalkulator pakan di website itu real ya Mas ya perhitungannya? Karena saya mau mencoba belajar untuk pembuatan pakan fermentasi. Jadi untuk kalkulator pakan ini kita ngambil datanya dari itu ya, dari teman-teman dari websitenya di IPB. Nah, jadi sudah ada berapa kandungan nutrisinya. Dan di situ biasanya ini teman-teman itu hanya sebagai dasar aja, karena prakteknya di lapangan bahan pakan itu bisa rusak, bisa berkurang nutrisinya. Nah, jadi biasanya kalau kalkulator pakan itu kita gunakan sebagai ini ya, sebagai acuan aja. Jadi biasanya terdapat error di situ. Nah, jadi misalnya saya membuat makan protein misalnya 14%, biasanya saya buatnya bukan 14% persis, tapi saya naikkan biasanya di angka 15 atau 16. Kalau pengen tahu asli realnya, teman-teman harus nge-lab-kan, harus dikirimkan ke laboratorium. Teman bisa menggunakan laboratorium di kampus ataupun di dinas-dinas yang ditunjuk oleh pemerintah. Saya pun kalau untuk nge-lab-kan pakan yang paling sering atau biasanya kita setiap bulan melakukan lab itu di Dinas Peternakan Blitar ya, di Blitar. Nah, jadi di situ tinggal saya kirim sampelnya. Jadi kita setelah dihitung di kalkulator pakan, kemudian kita bikin sampelnya 1 kilo gitu, kemudian kita paketkan lewat ekspedisi. Nanti selang 2 hari 3 hari sampai di lab diterima, nanti kita akan dikonfirmasi untuk melakukan pembayaran terhadap uji-uji yang kita inginkan, mulai dari berat kering, kemudian itu berkaitan kadar air ya, kadar air, kemudian serat kasar, protein kasar, lemak kasar, ataupun juga TDN atau istilahnya uji proksimat ya. Kemudian nanti bisa tambah lagi unsur-unsur mikro seperti kalsiumnya atau fosfornya ataupun gross energinya dan sebagainya. Di situ teman-teman nanti bisa melakukan uji lab seperti itu, dan kami biasanya rutin untuk ngetes ya formula-formula yang kita susun di formula pakan, kalkulator pakan, untuk melihat realnya seperti apa, dan kemudian nanti akan dibandingkan dengan uji performance ketika di lapangan, seperti itu. Oke, kemudian lanjut lagi dari Mas FC Hasan. Kalau pucuk tebu bisa buat domba nggak untuk campuran odot dijadikan silase? Bisa banget. Nah, pucuk tebu ini kan banyak banget ya ketika musim panen. Kemudian teman-teman bisa mengumpulkan yang kering ya, tulisannya orang sini jemputnya daduk ya. Daduk itu teman-teman bisa giling. Nah, kemudian kalau udah kering, teman-teman bisa simpan. Dan penggunanya nanti ketika mau buat silase odot, jadi kalau silase rumput-rumputan nggak hanya odot ya teman-teman ya, pakcong, kemudian zanzibar, kemudian rumput gajah yang lain itu kadar airnya sangat tinggi. Nah, makanya dia perlu diturunkan. Caranya dengan apa? Dicampur tadi bahan kering dari pucuk tebu tadi. Nah, itu bisa banget, dan itu harganya mestinya sangat murah karena kita hanya mengeluarkan tenaga aja untuk proses pembawaan ke kandang dan juga penggilingan saat penyimpanan, seperti itu, daripada kita beli. Oke, lanjut sudah habis ya ini ya teman-teman ya. Jadi alhamdulillah sudah kita bahas semua yang tanya di sesi Q&A kali ini. Buat teman-teman yang pertanyaan belum terjawab, mau bisa rajin-rajin komentar di setiap video yang ada di kandang uang. Nanti tim konten kami akan memilih dan juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kendala buat teman-teman semua. Oke, buat teman-teman yang pengen konsultasi juga lewat WA, mungkin bisa WA kami di kontak di 081135060112. Itu aja teman-teman, sukses buat teman-teman semua.